Pimpin Indonesia, bangkitlah segera, keluarga bintang bulan, ikhlas berjuang, membina umat dengan akhlak karimah, jiwa pantang menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tausiah Ramadan kali ini, mari hari pertama kita isi tentang Al-Quran. Tapi Qurannya ini soal angka-angka, jadi soal numerik. Di sini ada Ustadz kita, Ustadz Karsoyo namanya, dari Kediri, yang dia sudah mempelajari numerik Al-Quran ini mungkin dari 20 tahun lebih ya. Dan dia sekarang punya majelis tentang numerik Al-Quran. Barangkali di waktu yang pendek ini ya, kita bisa sedikit dikasih gambaran apa sih numerik Al-Quran itu. Setelah itu baru memperdalamnya, kita cari waktu yang lain. Begitu ya Mas Karsoyo, nih coba jelaskan tentang numerik Al-Quran nih. Apa dulu Mas? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul adzim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit membuka tentang Al-Quran dari sisi yang lain. Kita pahami bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak ada bandingannya. Bahkan kalau kita coba buka surat Ar-Rahman, jadi sebelum Allah menciptakan jagat raya ini, Allah menciptakan terlebih dahulu Al-Quran. Urutan surat Ar-Rahman itu kalau kita lihat Ar-Rahman, Allah, alam Al-Quran, khalaqal insan, baru diciptakan manusia, baru alamahul bayan, baru dibuatlah penjelas-penjelas, baru ada perintah wasamsu wa najmu wasajaru yasjudan. Jadi Al-Quran itu setelah Allah, kemudian yang kedua Al-Quran, baru diciptakan jagat raya ini kalau kita lihat urutannya dari Al-Quran itu. Nah, selama ini kita mempelajari Al-Quran itu lebih kepada bahasa verbal. Bahasa verbal itu seperti yang kita pahami, misalkan kalau alhamdulillahirabbil alamin itu diterjemahkan menjadi segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali bahasa-bahasa verbal ya, yang menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang kisah-kisah masa lalu, menjelaskan tentang contoh-contoh. Ya. Tetapi ada bahasa lain yang memang masih sangat sedikit yang terungkap dari Al-Quran itu, yaitu yang disebut dengan bahasa numerik atau bahasa angka. Kenapa sih Al-Quran dibuat 114 surat? Selama ini kan tidak pernah ada yang bertanya kenapa 114 surat ya? Kenapa tidak 115, 116 atau yang lainnya? Nah, ternyata sejak awal isyarat tentang 114 ini sudah ditujukan oleh Allah. Quran pertama kali turun itu namanya surat Al-Alaq, 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian turun surat-surat yang lain, baru Al-Alaq dilengkapi menjadi 19 ayat ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita cermati tentang urutan-urutan menulis Al-Quran, kenapa surat Al-Alaq itu ditempatkan pada posisi penulisannya di urutan ke-96. Nah, kita juga tidak pernah bertanya, kenapa turun pertama kok ditempatkan di urutan yang ke-96? Apakah itu hanya sekedar penomoran saja, atau mungkin kebetulan? Tetapi saya sangat yakin bahwa ketika Allah menentukan sesuatu, pasti ada makna di balik itu. Dan saya yakin juga urutan 96 itu bukan akal-akalannya Rasulullah. Juga atau mungkin bukan akal-akalannya Zaid bin Sabit, sang juru tulis Rasul.
yang selalu menuliskan wahyu Al-Quran, itu saya yakin itu petunjuk dari Allah. Bahwa surat Al-Alaq itu kenapa ditempatkan pada posisi penulisan yang ke-96. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, Al-Quran itu kenapa diturunkan di gua? Waktu itu Ka'bah sudah ada, tapi diturunkannya di gua. Dan kalau kita kenal ada surat yang diberi judul tentang gua itu, ditempatkan pada posisi surat yang ke-18, yaitu surat Al-Kahfi. Ya, artinya gua. Dan kalau kita coba bermain matematika, 96 ditambah dengan 18 itu, ketemunya 114. Jadi, isyarat pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan 114 surat, ya sejak di Gua Hiro itu. Dengan kalimat Iqra, bacalah. Ya. Kemudian, angkanya adalah 114. Nah, kemudian kalau kita melihat korelasi-korelasi angka 114 di dalam Al-Quran ini sangat menarik. Ya. Kenapa surat yang ke-114 itu diberi nama surat Anas, manusia yang sempurna. Dan ada dua surat yang berbicara tentang manusia di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-76, diberi nama surat Al-Insan atau Ad-Dahri, dan surat yang ke-114, surat Anas. Artinya bahwa 114 itu adalah sebuah angka yang sangat sempurna dan memiliki korelasi dengan alam dan manusia yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Nah, itu kalau kita bicara angka 114, jadi Quran sendiri ada 114 surat. Kemudian surat yang ke-114 itu diberi nama surat Anas, artinya manusia yang sempurna. Dan ada beberapa cerita yang sering kita dengar ketika barangkali Pak Sekjen, kalau saya manggilnya Mas Rahman ini, karena sahabat sejak dari Solo ini. Ya, jadi saya lebih senang, lebih akrab mungkin memanggil Mas Rahman. Kebetulan suami istri ini kawan sejak dari Solo. Tapi beliau lebih senior gitu. Kalau kita pergi haji, ya, kita kan setelah tawaf mesti pengennya mencium Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu ternyata punya nilai juga 114. Dari mana kita tahu? Di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat yang diberi judul Al-Hijr, artinya batu. Dan surat Al-Hijr itu ditempatkan pada posisi surat yang ke-15. Kemudian, ayatnya itu ada 99. Kalau kita jumlahkan itu ada 114 juga. Jadi ada korelasi yang sangat positif antara Quran, manusia yang sempurna, dan kiblat kita atau fokus kita waktu kita sholat. Atau penyempurnaan kita ketika kita pergi haji, penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Yaitu sama-sama angka 114. Konon kabarnya kalau orang berbuat dosa di sekitar Masjidil Haram, maka time respon terhadap dosa itu sangat cepat. Kita berbuat dosa pada hari itu, dibalas juga pada saat itu juga. Beda kalau kita berbuat dosa di sini. Saya berbuat dosa di Kediri, mungkin loading berapa tahun baru dibalas. Gitu. Sehingga kalau di kita terkenal ada hukum karma, itu hukum terhadap dosa-dosa kita sebenarnya. Kita berbuat dosa, kita akan terbalas juga dosa kita. Jadi angka 114 itu memiliki korelasi yang sangat sempurna antara kita sebagai manusia, Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan kiblat kita yaitu Ka'bah. Nah, kenapa kok time respon terhadap dosa ketika di Ka'bah itu begitu cepat? Karena kita berada pada frekuensi yang sama. Ketika kita frekuensinya sama, ya, ketika kita berada di frekuensi yang sangat baik, kita nelpon saja sangat cepat, sinyalnya sangat kuat. Di sini juga sama. Ketika manusia di dalam posisi kesempurnaan, Anas, lalu pedoman hidup kita Al-Quran dipakai, dan kiblat kita juga benar, maka Allah tidak main-main, tidak ingin dengan orang-orang seperti ini menyimpan-nyimpan dosa. Udah, dosanya dibalas saat ini, biar besok tidak ada dosa lagi. Tapi ini terjemahan saya itu ya. Selanjutnya, kalau kita lihat Al-Quran itu, angka-angkanya sangat menarik. Ada putaran-putaran angka di dalam Al-Quran itu yang, kalau kita lihat misalkan ada surat, namanya surat ke-22, surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu ditempatkan pada posisi ke-22, dan Al-Hajj itu artinya sempurna. Atau
haji itu pun kan menyempurnakan rukun Islam. Nah, surat Al-Hajj ini memiliki ayat 78. Kalau terhubung dari Al-Hajj ke 78, surat ke-78 itu namanya surat An-Naba, artinya berita besar. Bahwa haji itu adalah sebuah berita besar. Dan bagaimana tidak besar itu? Haji itu dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi perdagangan, segala macam itu menjadi berita yang sangat besar. Haji. Nah, ternyata surat ke-78 itu, surat An-Naba atau berita besar, itu memiliki jumlah ayat 40. Nah, ini berarti terhubung lagi ke angka 40. Di dalam Al-Quran ada surat ke-40 itu namanya surat Al-Mu'min. Mukmin itu artinya mukmin yang sempurna. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang berbicara mukmin ya. Ada surat ke-23, ini surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu sifatnya jamak. Jamak itu artinya kita ini mukminun ini, kadar keimanannya mukminun. Mukminun itu mungkin kadar keimanannya ada yang masih 5 karat, 10 karat, 20 karat. Bahkan ada yang sekarat juga gitu ya kadar keimanannya. Tetapi ketika orang menjadi mukmin sempurna, ya, itu betul-betul keimanannya sudah teruji. Itu ditempatkan pada usia yang ke-40. Dan kebetulan Rasul juga diutus menjadi Rasul itu pada usia yang ke-40. Jadi banyak buku yang diterbitkan tentang The Miracle of 40 ini atau angka 40 ini. Nah, kemudian surat yang ke-40 itu ternyata memiliki ayat 85. 85 itu artinya suratnya adalah surat Al-Buruj. Artinya gugusan bintang. Jadi kalau seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang kadar keimanannya sudah sangat kuat, itu dia akan menjadi gugusan bintang, akan menjadi penerang bagi mukmin-mukmin yang lain. Jadi gugusan bintang itu tatkala kita pergi di malam hari, gelap tidak ada lampu, maka bintanglah itu yang menjadi pedoman kita. Apalagi gugusan bintang, langit menjadi terang. Nah, surat yang ke-85 itu ternyata ayatnya ada 22. Jadi kembali 22 masuk ke 78, 78 masuk ke 40, 40 masuk lagi ke 85, 85 masuk ke 22. Jadi ada 4 sisi dari putaran ini persis seperti kita sedang tawaf. Melalui Ka'bah itu kan ada bangunan yang kita kelilingi 4 sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Jadi itu beberapa dari Al-Quran itu yang kita pahami bahwa ternyata angkanya bukan hanya sekedar main-main. Gitu. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada surat-surat yang kenapa harus dimulai dengan Alif Lam Ra? Alif Lam Ra, Alif Lam Ra itu ada 5 surat yang diawali dengan Alif Lam Ra. Dari mulai surat Yunus. Yunus itu sebenarnya juga sebuah simbol. Simbol apa? Simbol air. Karena waktu itu Yunus diceburkan ke dalam air ya. Pada saat beliau itu frustasi karena beliau telah berdakwah sebagai nabi beratus-ratus tahun, tetapi beliau itu memiliki pengikut cuma 2, akhirnya beliau sampai di tingkat frustasi. Ya kita semua sama ini. Barangkali ketika kita sudah dengan berbagai upaya, berbagai media kita lakukan, tetapi toh hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan, ya sebagai manusia masuk di tingkat frustasi. Tetapi kefrustasian Yunus itu masih ditolong oleh Allah dengan diceburkan ke dalam laut, ditelan oleh ikan nun, kemudian di dalam ikan nun itulah beliau menemukan kembali jati dirinya dan sesungguhnya siapa yang salah. Maka muncullah doa Yunus yang sangat terkenal, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh-dhalimin. Kata Yunus, ya Allah benar. Aku ini yang salah ini. Dan engkaulah yang benar. Aku ini yang dolim. Ya, yang tidak sabar. Ya, bagaimana tidak? Yunus 200 tahun. Ya, kita cuma beberapa tahun pun kadang-kadang sudah frustasi. Itu misalkan Alif Lam Ra, kenapa kok ditempatkan di surat Yunus? Kemudian Alif Lam Ra juga ditempatkan di surat yang ke-11. Surat Hud. Kalau kita berbicara tentang Nabi, Hud adalah Nabi yang diberi oleh anugerah oleh Allah bentuk kemampuan pada kaumnya untuk mengelola lahan-lahan pertanian. Maka hasil analisis saya dan teman-teman yang bergerak di bidang numerik Al-Quran ini menyimpulkan bahwa Alif Lam Ra di surat ke-11 itu merupakan simbol dari tanah. Yang pertama tadi air, Yunus. Ya.
kemudian simbol dari tanah. Nah, bukankah manusia itu juga awalnya dari air dan hidupnya dari saripati tanah? Jadi ada cerita yang nanti bisa kita kembangkan. Ini bisa jadi berepisode-episode tentang ini saja. Nah, kemudian di surat yang berikutnya, surat ke-12, itu surat Yusuf. Ya, Yusuf itu berbicara tentang angin ini, karena Yusuf sering mendapatkan informasi dari angin. Bagaimana Yusuf mampu menafsirkan mimpi. Ada sapi-sapi kurus, sapi-sapi gemuk yang ditelan oleh sapi-sapi kurus, ya. Kemudian beliau tafsirkan sehingga disampaikan kepada raja. Beliau menyampaikan bahwa ini akan terjadi kemarau yang sangat panjang, maka Mesir harus siap-siap dengan bahan makanan, ya, pada waktu itu. Jadi Yusuf itu juga merupakan simbol juga di dalam, kenapa kok pakai alif lam ro? Nah, kemudian ada lagi yang alif lam ro itu surat yang ke-14. Yang ke-13-nya tidak, ya, surat Ar-Ra'd itu, surat ke-13. Surat ke-14-nya itu surat Ibrahim, juga diawali dengan alif lam ro. Ibrahim itu simbolnya api, karena beliau pernah mau dibakar oleh Raja Namrud. Dengan api itulah kemudian akhirnya Ibrahim menjadi sangat terkenal dan ditakuti, karena ternyata begitu api sudah dipadamkan, sudah padam, Ibrahim keluar dengan santainya dari dalam api. Jadi ada juga unsur api di dalam tubuh kita, karena kalau tidak ada energi di dalam tubuh ini, tidak ada api, kita sudah menjadi lemas gitu. Pagi harus sarapan, siang harus sarapan, dan di situ ada proses pembakaran di dalam tubuh. Kata pembakaran itu pasti konotasinya dengan api. Dan ini bukan sekedar api, tapi ada uraian ayat-ayat, dan tubuh kita ini sebenarnya penuh dengan ayat. Yang nanti kalau kita urai sekaligus di situ ada obat, dan sekaligus kita menemukan analisis-analisis tentang penyakit apa yang kita derita. Dan obatnya juga di dalam Al-Quran. Jadi mempelajari struktur Al-Quran ini sebagai obat, karena salah satu nama dari Al-Quran itu adalah Asyifa, atau obat. Nah, kemudian ada surat yang juga diawali dengan alif lam ro, yaitu surat yang ke-15, surat Al-Hijr. Maka di dalam diri kita juga ada unsur batu. Jadi manusia itu secara alamiah ada unsur-unsur kimiawi yang di dalamnya air, ya, kemudian tanah, kemudian api, angin, dan batu. Kita nih sering istilahnya kok masuk angin gitu. Ini mungkin bukan hanya sekedar kata-kata biasa kalau sudah kita urai melalui struktur Quran, karena di situ kita akan menemukan di mana letak-letak titik sakit dan bagaimana struktur Quran ini memberikan obatnya, memberikan racikan obatnya. Sehingga alhamdulillah selama saya mempelajari ilmu struktur Quran ini, yang persis saya melakukan riset dan saya melakukan bacanya gitu ya, baca pola-pola yang untuk mengobatin diri sendiri. Dan juga di Kediri kebetulan saya punya banyak teman-teman yang juga mengkaji bersama tentang Al-Quran numerik ini, mungkin ada sekitar 500 orang lah kalau kita kumpulkan. Dan mereka sebagiannya itu sudah tidak lagi menggunakan obat-obat kimia. Jadi sakit gigi kita baca Quran. Contohnya, kalau sakit gigi obatnya apa? Sakit gigi obatnya surat 28 dan surat 38. Loh, kenapa begitu? Surat 28 itu punya ayat 88. Surat 38 juga punya ayat 88. Nah, ternyata komposisi gigi kita itu merupakan penjumlahan dari 8 ditambah 8. Gigi bawah ada 16, gigi atas juga ada 16. Dan itu pun nanti tersambung dengan Al-Quran, jelas sekali ayat-ayatnya di mana posisi gigi itu. Sehingga kalau sakit gigi, saya tidak ke dokter gigi, baca surat 28 dan surat 38. Tentu ada ketentuan-ketentuan lain ya, bukan hanya sekedar baca. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat ini, loh apa boleh kita menggunakan rumusan-rumusan tambah bagi kali kurang dalam mempelajari Al-Quran? Kita temukan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita tentang pengurangan. Contohnya ada surat, saya posisinya persis agak lupa, mungkin nanti bisa dicari ya. Tapi ayat itu mengatakan, aku turunkan Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Jadi kalau Allah hanya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Nuh diturunkan 900 tahun, kenapa Allah pakai redaksi, aku turunkan Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun,
kurang 50 tahun. Berarti di situ Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang konsep pengurangan. Makanya nanti dalam ilmu struktur Quran itu rumusnya cuma tambah, bagi, kali, kurang. Gitu. Nah, kemudian kalau penambahan dari mana? Itu di dalam, saya juga posisi persisnya ini nggak hafal, nanti kita akan cari-carikan ayatnya ya. Aku tidurkan mereka di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa Allah menggunakan redaksi ditambah 9 tahun? Gitu. Kok tidak, sudahlah 309 tahun aja aku tidurkan dia di dalam gua, Ashabul Kahfi dan anjingnya. Nah, ternyata Allah menggunakan redaksi 300 ditambah 9. Itu kita sedang diajarkan tentang konsep penjumlahan oleh Allah. Kemudian tentang konsep perkalian, deralah laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina itu 100 kali deraan tanpa belas kasihan. Jadi 100 kali. Ya, padahal kalau kita lihat konotasi dari ayat itu suruh didera sampai mati. Tetapi kok bilangnya delalah 100 kali gitu. Ya, harusnya dirajam itu sampai mati. Tapi kenapa Allah menggunakan kata 100 kali? Nah, ayat tentang pembagian itu bunyinya, bangunlah kalian sepertiga malam. Sepertiga malam itu kan jelas waktunya. Kalau satu malam 12 jam dibagi 3 itu, dari jam 6 sampai jam berapa itu jelas. Tapi Allah menggunakan redaksi sepertiga malam. Jadi sepertiga itu 1 dibagi 3. Nah, itu dasar-dasar yang saya pakai untuk melakukan analisis dan riset terhadap ilmu struktur Quran. Ternyata Allah mengajarkan kepada kita juga tentang makna-makna perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Dan jelas sekali di dalam Al-Quran itu ada surat, urutan surat, dan jumlah ayat. Kalau hanya Quran ini ingin menceritakan tentang hukum, menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lalu, ya tidak perlu misalkan Al-Fatihah kenapa 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, sampai Anas 6 ayat. Dan itu total ayatnya ada 6.236. Jadi 6.236. Yang selama ini kita juga memahami Al-Quran itu 6.666. Loh, mana yang salah ini, mana yang benar? Kalau menurut cara pandang kita di struktur Quran, ini dua-duanya benar. Yang 6.666 juga benar, itu Quran di dalam bentuk kaun, yaitu Rasulullah. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu 30 juz. Nah, sementara yang 6.236 itu Al-Quran di dalam bentuk kaul atau peta. Ya, peta. Bagaimana untuk bisa seperti Rasulullah, maka petanya Al-Quran. Kalau Rasulullah itu Quran, jelas hadisnya ketika Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana perilaku Rasulullah? Perilaku Rasulullah itu Quran. Jadi Rasul itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Quran sudah. Nah, jadi Quran yang 6.666 itu nanti ada uraiannya juga tersendiri. Itu Quran di dalam bentuk kauniyah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus beliau itu adalah merupakan miniatur dari alam semesta. Gitu. Jadi Rasulullah itu miniatur dari alam semesta. Nah, sementara yang 6.236 itu yang tadi mushaf, ya, dari mulai Al-Fatihah 7 ayat, dan seterusnya sampai dengan Anas 6 ayat. Nah, kalau kita juga belajar menggunakan teknik-teknik matematika tadi, kalau kita kurangkan akan 6.666, lalu kita kurangkan dengan angka 6.236, maka akan ketemu pada kata Muhammad juga. Jadi Muhammad itu ada selisih antara 6.666 dan 6.236, yaitu 430. Coba sambil dicoret-coret tuh. Kalau 6.666 dikurangi 6.236, betul nggak ada 430? Dan uraian kami tentang angka 430 itu juga ketemunya pada kata Muhammad. Dari mana dapatnya? Sebenarnya filosofi ilmu ini sangat sederhana, yaitu dari huruf-huruf hijaiyah. Kenapa huruf hijaiyah itu ada 30? Alif, ba, ta, dan seterusnya sampai ya. Dan struktur huruf hijaiyah itu ternyata tidak boleh dirubah. Alif ya posisinya 1.
Ba ya posisinya 2. Ta posisinya 3. Saya pernah coba tanya kepada teman-teman dan ya ustadz yang mempelajari tentang ini, boleh nggak tuh alif ditempatkan yang ke-30? Ya nggak boleh katanya. 30 itu bagiannya ya. Nah, ternyata huruf-huruf itu di samping urutan juga punya nilai. Alif 1, ba 2, ta 3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Nah, huruf yang merangkai kata Muhammad, ininya kodenya nggak ada. Bukan ya. yang Huruf yang merangkai kata Muhammad itu kan hurufnya mim, ha, mim, sama dal. Ya. Jadi ada 4 huruf. Ya, mim, ha, moha, mim, dal. Ada 4 huruf ya. Muhammad. Tapi dalam tulisannya ada sidah, mimnya ada di double, itu dalam uraian tersendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam urutan huruf hijaiyah, ternyata mim itu di posisi huruf yang ke-24. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya. Mim itu berada pada posisi huruf yang ke-24. Dan apakah itu kebetulan? Ya, ternyata surat ke-24 itu diberi nama surat An-Nur. Di urutan ke-24 juga di dalam Al-Quran. Urutannya ke-24, namanya suratnya An-Nur, dan jumlah ayatnya itu ada 64. Apakah itu hanya sesuatu hal yang kebetulan gitu ya? Ditempatkan di surat ke-24, kemudian jumlah ayatnya 64. Nah, sekarang yang kedua tentang huruf H. H itu di dalam urutan huruf hijaiyah yang ke-6. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Nah, surat yang ke-6 itu diberi nama surat Al-An'am. Artinya binatang ternak. Urutan suratnya ke-6 dan jumlah ayatnya ada 165. Apakah ini juga kebetulan? 6 dan 165. Kemudian kita ketemu mim lagi. Ha, mim lagi Muhammad. Ya, mim. Sama dengan tadi berarti kan? 24, 64. Kemudian huruf yang terakhir, huruf dal, itu urutan huruf yang ke-8. Di dalam Al-Quran, urutan huruf yang ke-8 itu dihubungkan dengan surat ke-8 namanya surat Al-Anfal. Artinya rampasan perang. Jumlah ayatnya 75. Nah, kalau kita jumlahkan antara urutan surat, ya, urutan surat dengan jumlah ayat, itu akan ketemu urutan suratnya misalkan 24, ditambah 6, ditambah 24 lagi, ditambah 8. Ya. Kemudian yang urutan ayatnya 64, ditambah 165, ditambah lagi dengan 64, ditambah 75. Kalau dua ini dijumlahkan, maka akan ketemu angka 430. Gitu. Dan itu ternyata ketemunya pada urutan struktur Al-Quran. Jadi saya kira proses menulis Al-Quran itu bukan proses kebetulan. Di situ ada ilmu di balik itu yang ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada sisi lain di dalam Al-Quran selain bahasa verbal, yaitu ada bahasa numerik. Dan bahasa numerik itu ternyata adalah bahasa yang menggambarkan tentang sistem di alam semesta. Karena kemajuan teknologi di alam ini berkaitan dengan angka. Bagaimana seorang insinyur mau menghitung tekanan atau gaya atau kekuatan kalau dia tidak berbicara angka. Jadi selalu berbicara dengan angka. Maka di dalam Al-Quran itu ada nilai-nilai energi yang sangat kuat, yaitu di dalam angka. Kalau kita berbicara ayat, itu pasti akan berbicara hukum. Ya, aturan-aturan main di dalam kehidupan. Berbicara tentang contoh-contoh, tentang sejarah masa lalu. Misalkan ayat tentang puasa, jelas hukumnya. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Itu hukumnya. Ayat, ya. Jadi total ayat yang berbicara tentang hukum dan sejarah masa lalu itu, contoh-contoh buat kita, ada 6.236. Lalu kenapa Al-Quran ada 30 juz? Iya maaf, Al-Quran kok ada 114 surat. Ternyata surat-surat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang alam semesta. Al-Fatihah, pembukaan. Al-Baqarah sampai betina.
Itu unsur dari alam semesta. Meskipun nanti di dalam realita di surat-surat Al-Baqarah itu berbicara tentang hukum, di situ ada. Berbicara tentang konsep keimanan ada. Berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah juga ada. Jadi sapi betina. Kemudian kenapa ada surat-surat yang diberi nama nabi? Tidak semua nabi ada di dalam surat itu. Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu cuma Nabi Yunus, Nabi Hud, surat Yunus, surat Hud, surat Ibrahim, surat Muhammad, surat Hud. Ya. Ada orang yang selain Nabi, tapi ada diabadikan di dalam Al-Quran. Surat yang ketiga, Ali Imran. Beliau bukan Nabi, tapi namanya kenapa Ali Imran? Kemudian ada surat yang bukan Nabi juga, surat ke-31, suratnya surat Luqman. Kenapa diberi nama Luqman? Nah, jadi unsur manusia yang Nabi tadi ada, yang bukan Nabi juga ada. Lalu unsur wanita, ditempatkan pada surat yang keempat, namanya surat An-Nisa, wanita, surat khusus wanita. Laki-laki tidak punya surat khusus. Tapi wanita punya surat khusus, ini surat tentang wanita, ayatnya ada 176. Dan ternyata ketika surat ini dikorelasikan dengan organ-organ wanita, ada pola baca yang fungsinya bagaimana membantu untuk menyembuhkan organ-organ dalam wanita. Nanti ada uraian tersendiri tentang itu. Surat tentang wanita. Lalu ada juga surat tentang sifat-sifat wanita, yaitu ditempatkan di surat yang ke-58, surat Al-Mujadalah, dan ditempatkan pada surat yang ke-60, surat Al-Mumtahanah. Al-Mujadalah itu wanita yang diuji, dan Al-Mujadalah itu wanita yang menggugat, dan Al-Mumtahanah itu wanita yang diuji, itu sifat-sifat wanita. Lalu ada sifat-sifat manusia, bahwa manusia itu sifatnya tadi saya bilang ada al-mu'minun, itu sifat wanita, sifat manusia, mu'minun. Ada manusia yang mukmin, itu juga sifat manusia. Jadi itu melekat di dalam diri kita. Kadang kita menjadi mukmin, kadang menjadi mu'minun. Kemudian sifat al-kafirun juga ada di dalam diri kita, di dalam surat yang ke-109. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian sifat kemunafikan ada di surat yang ke-63 itu. Di juz 28 namanya surat Al-Munafikun. Ada sifat lagi tadi Al-Humajah ditempatkan di surat yang ke-104. Pengumpat. Jadi kita ini manusia punya tuh sifat-sifat mukminun, mu'min. Ya, alhamdulillah Ustadz Karasoyo, mohon maaf ini. Ini Ya. Menarik sekali ya. Cuman waktunya aja memang ini. Jadi karena itu saya minta ke Ustadz Karsoyo untuk bisa secara rutin. Paling enggak saya udah pesan ini para Ustadz ya. Untuk private. Nanti insya Allah nanti karena saya sebagai pengamat Tibun Nabawi, orang yang belajar terus-menerus selama 15 tahun tentang Tibun Nabawi. Dari Ibnu Qayyim itu dia bilang kalau sakit apapun harus ke Al-Quran dulu. Saya baru merasakan ilmiahnya itu bahwa betul semua apapun sakitnya gitu ya. Ini dibuktikan oleh Ustadz Karsoyo. Sakit gigi aja ada cara pengobatan di Al-Quran. Kemudian tidak hanya itu. Ternyata saya diberi pelajaran oleh Ustadz Karsoyo kemudian tentang memahami karakter manusia. Ternyata kalau di dalam ada namanya horoskop ya. Dalam biologi Cina. Ternyata kemudian di dalam Islam itu ada namanya juz Al-Quran. Jadi dia buktikan kemudian masing-masing orang itu juz keberapa sebetulnya. Disitulah kemudian karakternya ada, kemudian sakitnya di mana, obatnya di mana. Itu saya diberi ilmu oleh Ustadz Karsoyo begitu. Mudah-mudahan ya teman-teman sekalian, ini mohon maaf ini, kalau ada tanya jawab mesti akan rame dan lama lagi. Ini malam pertama kita harus banyak istirahat dulu Ustadz UBM ya. Mohon maaf Ustadz UBM, ini nanti kita akan banyak kaji nih. Ini pengalaman spiritual yang luar biasa Ustadz UBM juga ini ya. Ada Bukhari Muslim, luar biasa Ustadz. Tadi sebetulnya saya menunggu ketua umum. Rupanya ada salah ini. Dia bilang tanggal 24 besok malam mulainya. Dan saya bilang kalau Ramadan kan malam ini kan gitu. Besok kan puasa. Habis tarawih kita tausiah kan gitu. Ya ternyata besok gitu. Pantesan ini nggak muncul ini Mbak Ona tadi itu yang ketua timnya.
Jadi kita dengan ketua umum yang sama besok malam ya, terus nyambung. Jadi alhamdulillah ada hikmahnya juga ini kita bisa ngobrol bersama-sama. Ini udah banyak sekali ini 20 orang lebih ya. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian, kita tutup ya tausiah ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan sekaligus kafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.